Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami. Kunjungan kami yaitu ke Laundry Prima Jambi dan kami beranggotakan ada 5 orang. Ada Empat. saya sendiri, ya 4 orang, mohon maaf, ada 4 orang. Saya sendiri, Novita Aulia Putri, ada Prayogi, Nindya Marseli, dan Rahmat Dwi Cahyo. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Eh, jadi latar belakang Laundry Prima Jambi ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, didirikan oleh Ibu Hidun SE dan berlokasi di Jalan Sunan Giri, Arizona, Kota Jambi. Oke. Kemudian karena ini laundry, jadi pencucian pakaiannya yaitu layanan mencuci pakaian dengan tarif mulai dari 8.000 per kilogram. Kemudian laundry karpet, yang mencuci karpet dilakukan di lokasi terpisah untuk perawatan yang khusus. Lanjut ke layanan khusus termasuk pencucian sepatu, tas, helm, dan layanan antar jemput. Dan dalam pemasaran laundry ini yaitu sekitar 80% pelanggan datang dari kunjungan langsung, sementara 25%-nya dari media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Oke, lanjut. Baik, slide berikut akan dibacakan oleh Prayogi. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tujuan kunjungan. Kunjungan ke Laundry Prima Jambi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, memahami proses operasional, mengamati proses kerja laundry dari pengadaan barang hingga penyelesaian layanan untuk memahami alur operasional. Yang kedua, mempelajari penggunaan teknologi dengan meneliti penerapan aplikasi SmartLink atau SML dalam manajemen keuangan dan operasional, serta bagaimana teknologi tersebut berkontribusi terhadap efisiensi. Yang ketiga, yaitu dokumentasi pemasaran. Mengamati strategi pemasaran yang digunakan baik melalui secara offline maupun online untuk mengetahui bagaimana usaha ini menarik pelanggan. Yang keempat, menilai layanan yang diberikan. Mengetahui berbagai jenis layanan yang ditawarkan oleh Laundry Prima, termasuk laundry pakaian, karpet, dan layanan khusus lainnya. Yang kelima, menganalisis tantangan dan peluang. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemilik usaha serta peluang untuk pengembangan bisnis di masa depan. Selanjutnya, proses operasional. Pengadaan barang, yaitu pertama, metode pengadaan. Pembelian langsung. Laundry Prima Jambi mendapatkan barang untuk operasional dengan membeli langsung dari toko. Yang kedua, pengantaran dari pemasok. Terkadang ada pemasok yang menawarkan dan mengantarkan produk seperti deterjen dan alat pembersih langsung ke lokasi usaha. Yang kedua, pengecekan kualitas barang yang diterima, diperiksa untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang dipesan, demi menjaga hasil laundry yang optimal. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Setiap pengadaan barang dicatat dengan baik untuk memudahkan pengelolaan inventaris dan pencatatan keuangan. Yang keempat, persiapan pakaian. Pakaian yang akan di-laundry dipisahkan berdasarkan jenis dan instruksi khusus, seperti perawatan untuk pakaian yang mudah luntur agar tidak merusak barang. Yang kelima, jadwal proses laundry. Setelah pengadaan dan persiapan selesai, laundry dijadwalkan untuk memastikan efisiensi dan memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Yang kedua, proses produksi. Pengumpulan pakaian. Pakaian yang akan di-laundry dikumpulkan dari pelanggan dan dicatat.
Kedua, pemisahan. Pakaian dipisahkan berdasarkan jenis dan instruksi khusus untuk perawatan, misalnya warna dan jenis bahan, agar tidak merusak barang. Yang ketiga, pencucian. Proses pencucian dilakukan di laundry prima menggunakan deterjen yang sesuai. Untuk pakaian tertentu dilakukan metode dry cleaning, sedangkan pencucian karpet dilakukan di lokasi terpisah. Penjemuran. Setelah dicuci, pakaian dijemur untuk memastikan kering sempurna sebelum penyetrikaan. Yang kelima, penyetrikaan. Pakaian yang sudah kering disetrika untuk memastikan hasil akhir yang rapi dan siap digunakan. Yang keenam, penyelesaian dan pengemasan. Pakaian yang telah disetrika diberi pewangi dan pelembut sebelum dikemas dan disiapkan untuk diambil atau diantar kepada pelanggan. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Nindya. Baiklah, selanjutnya adalah layanan laundry. Layanan Prima Jambi menawarkan berbagai layanan laundry yang komprehensif, antara lain, pertama itu ada pencucian pakaian. Di sini Laundry Prima menyediakan layanan mencuci berbagai jenis pakaian dengan harga 8.000 per kilo. Yang kedua itu ada dry cleaning. Layanan khusus ini pakaian yang memerlukan proses pencucian kering menjaga kualitas dan bentuk pakaian. Yang ketiga itu ada cuci karpet. Pencucian karpet dilakukan di lokasi terpisah dengan perawatan khusus untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya itu adalah layanan cuci sepatu, tas, dan helm. Menawarkan pencucian untuk barang-barang spesifik seperti sepatu, tas, dan helm, memastikan kebersihan dan penampilan yang baik. Selanjutnya itu ada pewangi dan pelembut, menyediakan tambahan pewangi dan pelembut untuk hasil laundry yang lebih segar dan nyaman. Yang keenam itu adalah layanan antar jemput. Di sini Laundry Prima menawarkan layanan antar jemput untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan jasa laundry dan meningkatkan kenyamanan serta kepuasan. Yang terakhir itu ada layanan cuci lipat. Selain mencuci, Laundry Prima juga menyediakan layanan lipat untuk pakaian yang telah dicuci siap untuk diambil. Selanjutnya itu ada pemasaran offline. Pelanggan Laundry Prima Jambi sebagian besar sekitar 80% berasal dari pemasaran offline. Melalui kunjungan langsung, laundry ini terletak di lokasi yang strategis, yaitu di Jalan Sunan Giri, Arizona, tepatnya di kota Jambi, yang merupakan area ramai, mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Media promosi yang digunakan mereka adalah spanduk dan brosur, yang berfungsi untuk menarik perhatian pelanggan yang melintas. Selain itu, masyarakat lokal sering memberikan rekomendasi layanan Laundry Prima kepada teman dan keluarga, yang turut membantu menarik lebih banyak pelanggan. Fokus utama Laundry Prima adalah memberikan pelayanan berkualitas sehingga pelanggan merasa puas dan cenderung kembali menggunakan jasa laundry tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh Rahmat Dewi Cahyo. Baiklah, selanjutnya pemasaran online. Laundry Prima Jambi aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai saluran pemasaran online. Sekitar 25% pelanggan mereka berasal dari media sosial, menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan beragam. Konten promosi yang diunggah mencakup foto layanan laundry, penawaran spesial, testimoni pelanggan. Selain itu, Laundry Prima memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, serta menerima umpan balik secara real-time. Mereka juga menerapkan strategi promosi digital untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Lanjut. Teknologi yang digunakan. Laundry Prima Jambi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk pegawai menggunakan aplikasi SmartLink
yaitu aplikasi untuk mengelola transaksi dan memantau status cucian. Sementara pemilik mengandalkan dengan menggunakan aplikasi Smart Owner dari jarak jauh. Selain itu, ada aplikasi khusus untuk mengontrol proses produksi seperti pencucian dan penyetrikaan. Teknologi ini memudahkan pengelolaan bisnis secara real-time dan menjaga kualitas layanan. Tantangan utamanya adalah biaya langganan aplikasi setelah masa percobaan gratis. Meski begitu, teknologi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Laundry Prima dalam operasional dan layanan. Tantangan penggunaan teknologi. Tantangan penggunaan teknologi mencakup biaya langganan aplikasi seperti SmartLink yang dapat menjadi beban tambahan bagi usaha kecil setelah periode percobaan 1 minggu. Selain itu, ketergantungan pada sistem teknologi bisa menjadi masalah ketika terjadi gangguan teknis atau pemadaman sistem. Karyawan juga perlu dilatih untuk menggunakan aplikasi dengan efektif yang memerlukan waktu dan sumber daya. Kualitas layanan dapat terpengaruh oleh keterbatasan akses internet yang sangat penting untuk operasional aplikasi. Beberapa karyawan mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga dapat mempengaruhi produktivitas terakhir. Resiko keamanan data dan informasi pelanggan perlu menjadi perhatian yang mengharuskan adanya langkah-langkah untuk melindungi informasi sensitif. Lanjut. Baiklah, berikut dokumentasi lapangan kami. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bertanya? Silahkan, Rizky Haris. Baik, langsung saja tanpa salam. Saya Rizky Ariza dari kelompok 1 ingin bertanya. Telah dijelaskan tadi dari kalian bahwa Laundry Prima Jambi menggunakan aplikasi SmartLink untuk mengelola transaksi secara real time untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, adopsi teknologi ini menghadirkan tantangan berupa biaya langganan aplikasi setelah masa percobaan gratis. Betul? Ya, Betul. Baik, pertanyaannya, jika biaya langganan aplikasi SmartLink terus meningkat, bagaimana Laundry Prima Jambi dapat mempertimbangkan strategi alternatif untuk mempertahankan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jika biaya langganan aplikasi SmartLink terus meningkat, bagaimana sih Laundry Prima Jambi dapat mempertimbangkan strategi alternatif untuk mempertahankan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami simpan dulu untuk Saudara Rizky Haris. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silahkan, Saudari Hidayah. Ini kan pemasaran kalian ada offline dan online kan? Ya, Pertanyaan saya, misalnya kalau pemasaran secara online, apakah laundry kita akan dijemput dan akan mendapatkan harga biaya laundry di situ akan berbeda secara offline dan online? baik, terima kasih. Pertanyaan saya simpan dulu. Ada lagi?
Baiklah, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky Haris Ariza. Pertanyaannya yaitu, jika biaya langganan aplikasi SmartLink atau SML terus naik, Laundry Prima Jambi bisa mempertimbangkan beberapa cara untuk tetap efisien tanpa menurunkan kualitas layanan. Yang pertama yaitu negosiasi atau cari aplikasi yang lain lebih murah. Yang kedua mungkin bisa bikin aplikasi sendiri. Yang ketiga, tambah layanan atau naikkan harga sedikit. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi. Eh, Sebentar. Apakah investasi dalam teknologi seperti ini justru bisa menjadi kerugian di jangka panjang? Di jangka panjang, investasi di teknologi seperti SmartLink bisa jadi rugi kalau biaya langganannya terus naik, tapi nggak ada peningkatan yang seimbang dalam bisnis atau efisiensi. Mungkin beberapa alasannya yang bisa bikin rugi yaitu ketergantungan berlebihan. Yang kedua, manfaat enggak seimbang dengan biaya. Yang ketiga, fokus ke teknologi, lupa aspek yang lainnya. Jadi kesimpulannya mungkin Laundry Prima ini harus terus mengevaluasi apakah biaya SmartLink sepadan dengan manfaat yang didapat. Kalau memang teknologi ini bikin bisnis lebih efisien dan untung, investasi ini bisa tetap berguna. Tapi kalau biayanya terus naik tanpa dampak positif, mungkin mereka perlu cari alternatif aplikasi yang lainnya agar tidak menjadi beban jangka panjang. Apakah bisa dimengerti, Saudara Rizky? Bagus sih, jawabannya bagus. Sangat menjawab dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, langsung Bel. Kepada Saudari Hidayah, dipersilahkan. Baik, pertanyaan dari saya adalah setelah yang kalian jelaskan laundry ini, ada dua metode pemasaran yakni offline dan online, bukan? Nah, dengan menggunakan metode online ini, apakah ada biaya tambahan untuk pengantaran atau pengambilan barang laundryan tersebut? Baik, akan saya jawab. Jadi, untuk pengantaran dan pengambilan ya, ada biaya tambahan atau tidak? Betul? Betul, lebih dari offline gitu. Jadi, Offline kan ya, Kak. kalau misal untuk online, Iya, yang online aja. kalau online ini hanya untuk promosi saja. Jadi kalau misalnya pengantaran atau penjemputan itu masih sama, nggak pakai online ataupun offline, masih sama seperti laundry yang lainnya. Oh, oke, siap-siap. Masih bingung nggak? Tidak. Saya kira agak berbeda saja harganya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada satu pertanyaan lagi. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, akan kami tutup. Ada yang nak bertanya, dah? Siko lagi. Baik, sepertinya tidak ada. Jadi presentasi kali ini akan saya tutup.
Sekian dari kelompok 8. Bila ada menjawab pertanyaannya yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.